diperkirakan muncul sekitar abad kedua, ya, yaitu ajaran ini dikenal dengan sebutan adopsionisme. Dan minggu ini, sore hari ini adalah seri yang terakhir tentang ajaran Allah Tritunggal dan juga beberapa ajaran sesat yang menyangkal tentang ajaran Allah Tritunggal ini. Nah, kita akan melihat apa yang diajarkan oleh ajaran adopsionisme ini. Nih, ajaran adopsionisme ini diperkirakan muncul sekitar abad kedua. Memang tidak ada catatan sama sekali, catatan sejarah tentang kapan pastinya atau persisnya ajaran ini muncul pertama kali. Akan tetapi ajaran adopsionisme ini kemudian dipopulerkan pada abad yang ketiga, ya, oleh seorang yang bernama Paul of Samosata. Dia adalah seorang uskup di Antioquia. Kalau sekarang itu ada di negara Turki, Antioquia. Masih ada kotanya sampai sekarang, tapi namanya sudah berubah. Namanya sekarang menjadi Antakya. Ya. Seorang uskup di Antioquia, dia berasal dari sebuah kota yang bernama Samosata. Kota yang juga ada di Turki, kota kuno. Dan sekarang kota ini juga masih ada dengan nama yang berbeda, yaitu kota Samsat. Nah, jadi dia adalah seorang uskup di Antioquia yang menjabat pada masa itu selama rentang kurang lebih 8 tahun, dari tahun 2260 sampai 268 Masehi. Akan tetapi tahun 268 Masehi dia dipecat, ya, diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya sebagai uskup oleh karena pemahaman yang keliru atau ajaran sesat yang dia ajarkan, yang dia pahami, yang dia percayai. Kemudian ajaran sesat dari Paul of Samosata ini dinyatakan sesat, ya, 50 tahun setelah kematiannya. Paul of Samosata meninggal di tahun 275 Masehi. Sementara ajaran sesatnya masih berkembang, ya. Dan ajaran dari Paul of Samosata ini atau yang kita kenal dengan adopsionisme merupakan cikal bakal dari ajaran Arianisme atau Arius. Ajaran Arianisme yang diajarkan oleh Arius yang sudah kita dengar khotbahnya seminggu yang lalu. Jadi inilah cikal bakal dari ajaran Arianisme ini. Dan ajaran ini dinyatakan sesat bersamaan dengan ajaran Arius atau ajaran Arianisme pada tahun 325 pada Konsili Nisea. Nah, apa itu adopsionisme? Nah, dari katanya sendiri kita sudah bisa paham, adopsionisme itu berasal dari kata dasar adopsi. Ya. Nah, sebelumnya adopsionisme ini juga dikenal dengan nama lain, yaitu namanya adalah dynamic monarchianism. Sebuah ajaran yang menyangkal tentang ajaran Tritunggal. Mereka percaya bahwa Allah Tritunggal itu tidak ada di dalam Alkitab. Allah itu Esa, satu, dan di dalam dirinya ada satu pribadi saja, bukan tiga pribadi seperti yang dianut oleh gereja ortodoks. Jadi adopsionisme itu berasal dari kata adopsi, yang artinya kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Kalau kita mengangkat seorang anak atau anak orang lain untuk kita angkat menjadi anak kita, anak itu disebut anak yang diadopsi. Dan pemahaman tentang pengertian adopsi ini dibawa oleh Paul of Samosata ke dalam ajaran Kristen untuk memahami hubungan antara bapa dengan anak. Jadi kita sering baca di dalam kitab Perjanjian Baru secara khusus bagaimana Yesus berkali-kali menyatakan bahwa dirinya adalah sebagai anak, bapa sebagai bapanya. Dan oleh sebab itu dia memahami bahwa Yesus ini adalah anak Allah yang diangkat oleh Allah sendiri. Jadi dalam ajaran adopsionisme, mereka berpegang, percaya bahwa Yesus itu bukan Allah, bukan anak Allah sejak kekekalan, tetapi dia adalah manusia biasa yang oleh karena kebaikannya, hidupnya yang begitu kudus, menjauhi segala dosa, akhirnya dia diangkat menjadi anak Allah. Nah, paham dari adopsionisme ini itu dipengaruhi oleh paham modalistik
atau yang kita kenal dengan sebut monarkianisme atau sabellianisme yang kemarin 2 minggu lalu diajarkan oleh Evangelis Sebastian, yang percaya bahwa Allah itu terdiri dari satu pribadi, namun dia telah menyatakan dirinya dalam 3 pribadi. Jadi dalam perjanjian lama, Allah ini menyatakan diri sebagai Bapa. Kemudian di perjanjian baru, ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia menyatakan dirinya sebagai anak. Kemudian setelah Yesus naik ke sorga, dan Bapa dan anak mengutus Roh Kudus, yang kita percayai bahwa ada 3 pribadi dalam Allah Tritunggal ini, dan Allah menyatakan diri sebagai Roh Kudus. Jadi sebenarnya ada satu Allah saja menurut pandangan adopsionisme, tetapi dia menyatakan dirinya dalam berbagai bentuk, dalam bentuk Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi pemahaman Paul of Samosata itu sangat dipengaruhi oleh paham modalistik, monarkianisme atau sabellianisme. Nah, ada beberapa pandangan sesat yang dinyatakan oleh Paul of Samosata ini. Nah, di dalam sejarah, catatan sejarah juga tidak ada ditemukan tulisan dari Paul of Samosata ini, ataupun dia menuliskan sebuah buku menyatakan pandangannya tentang Kristologi. Tetapi beberapa pandangan sesatnya itu dikemukakan ketika dia berdebat. Pada tahun 264 Masehi, para uskup di Antioquia mengadakan sebuah pertemuan untuk menantang pandangan dari Paul ini tentang Kristologi. Nah, disitulah dia utarakan berbagai macam pandangannya yang dia pahami, yang dia percaya tentang siapa itu Kristus, siapa itu Yesus. Nah, mari kita lihat beberapa pandangannya yang keliru. Yang pertama, dia menyangkal doktrin Tritunggal. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa Paul of Samosata sangat dipengaruhi oleh paham modalistik atau sabellianisme. Dia percaya bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah hanya satu pribadi. The Father, Son, and Holy Ghost are but a single person. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah satu pribadi yang sama, hanya menyatakan diri dalam rupa yang berbeda, dalam bentuk yang berbeda, di waktu yang berbeda pula. Nah, tentu saja ini sudah kita bahas kemarin 2 minggu yang lalu oleh Evangelis Sebastian. Saya percaya sudah dijelaskan bahwasanya ini adalah suatu pandangan yang bertolak belakang dengan kitab suci. Karena waktu Yesus dibaptis saja kita melihat ada 3 pribadi yang terlihat di waktu yang bersamaan. Ketika anak dibaptis keluar dari air, kemudian ada Roh Kudus yang turun dari sorga menyerupai burung merpati. Kemudian ada suara dari sorga yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi ada 3 pribadi di waktu yang sama menampakkan diri. Sehingga kita bisa yakin bahwa ajaran doktrin Tritunggal itu adalah Alkitabiah. Jadi pandangan ini tentu saja sudah sangat jelas keliru, bertolak belakang dengan kitab suci. Kemudian pandangan yang kedua, tentang kepribadian Yesus. Apa yang dikatakan oleh Paul of Samosata ini? Dia katakan, the Son or Logos is without hypothesis. Maksudnya adalah anak atau firman ini tidak memiliki wujud atau kepribadian. Jadi kalau dia tidak memiliki kepribadian, maka anak atau firman ini apa? Dia katakan, melainkan hanyalah sebagai hikmat dan pengetahuan dalam diri Allah. Being merely the wisdom and science of God, which is in him as reason is in a man. Jadi dia ini, anak atau firman ini, adalah sebagai hikmat saja. Pengetahuan di dalam diri Allah. Bukan sebagai pribadi. Dia hanya sebatas seperti kebijaksanaan, hikmat. Sama seperti kita manusia yang memiliki akal. Jadi akal itu bukan seorang pribadi. Akal adalah sesuatu yang abstrak, yang tidak bisa dilihat, tapi ada. Jadi dia menyangkal, ajaran adopsionisme ini menyangkal bahwa Yesus itu adalah sebagai seorang pribadi. Bagaimana cara mereka menjelaskannya? Nah, nanti kita lihat juga ajaran tentang
penyangkalannya tentang eksistensinya juga di sini akan dijelaskan kurang lebih mirip ya dengan penyangkalan kepribadian Yesus. Nah, kita lihat dulu aja pandangan yang ketiga, menyangkal eksistensi Yesus. Before all worlds, he was born as son or logos without a virgin. Nah, sebelum alam semesta ada, sebelum dunia ini dijadikan, sebelum segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan, dikatakan bahwa dia atau firman ini, anak ini sudah terlahir sebagai anak, sebagai firman, tanpa seorang anak darah. Ya. He is without shape and cannot be made visible to men. Dia tidak memiliki bentuk atau wujud dan tidak bisa dilihat oleh manusia. Nah, jadi maksudnya begini. Kita tahu bahwa Yesus sekitar 2000 tahun yang lalu lahir melalui anak darah Maria. Ya, sebagai manusia. Nah, tapi menurut ajaran adopsionisme, sebenarnya Yesus sebelum lahir sebagai manusia melalui anak darah Maria, dia sudah lahir sejak dahulu kala ya tanpa seorang anak darah. Ya. Dia sudah lahir sebagai anak atau firman. Tapi tidak memiliki kepribadian, eksistensinya tidak ada karena di sini dikatakan tidak memiliki bentuk wujud. Tidak ada bentuk, tidak ada wujudnya dan tidak bisa dilihat oleh manusia. Abstrak. Jadi ini adalah sebuah pandangan yang sangat membingungkan sebenarnya. Kalau kita bilang Yesus ada, tapi dia tidak berbentuk, tidak punya rupa, tidak punya wujud, tidak bisa dilihat oleh manusia. Kalaupun dia bilang tidak ada, tapi dia dikatakan di sini sudah lahir, sudah ada sebagai anak atau sebagai firman, walaupun belum lahir melalui anak darah, dia sudah ada. Nah, saya saja cukup bingung ya melihat pandangan dari adopsionisme ini. Mereka di satu sisi mengatakan Yesus itu ada, lalu sebentar lagi di sisi lain mereka katakan Yesus tidak ada, tidak bisa dilihat oleh manusia. Lalu mereka coba jelaskan maksudnya apa. Ini cara mereka menjelaskan tentang siapa itu anak atau firman. Nah, he worked in the prophets. Dia atau anak ini, firman ini, sebelum dia lahir melalui anak darah, dia sudah ada dan bekerja melalui para nabi. Ya, especially in Moses and far higher way in son of David, who was born by the Holy Ghost of a virgin. Jadi melalui para nabi secara khusus melalui Musa. Jadi ketika Musa ada sekitar ribuan tahun yang lalu itu, anak sudah ada memimpin Musa. Bukan dalam bentuk pribadi, tapi dalam bentuk hikmat atau kebijaksanaan. Dialah yang memimpin menuntun Musa ini. Dan lebih tinggi lagi, dia juga ada ketika anak Daud atau Mesias yang dijanjikan, juru selamat ini dilahirkan oleh Roh Kudus melalui seorang anak darah. Dia juga ada ya di dalam diri Mesias ini. Mungkin kita masih bingung ya, maksudnya apa. Nah, dia lebih jauh lagi dijelaskan. Disinilah kita akan melihat lebih jelas lagi. Ternyata bagi adopsionisme ada dua pribadi dari Kristus. Makanya kita sulit memahami apakah dia ada atau tidak. Kalaupun dia ada, seperti apa bentuknya, dalam rupa apa. Dan di sini mereka jelaskan lebih jauh lagi sehingga kita bisa paham. Ternyata pemahaman mereka tentang Kristus yang kita pahami dengan yang kita pahami itu sangat jauh berbeda. Nah, dikatakan di sini, thus there are two persons in Christ. Demikianlah ada dua pribadi dalam Kristus. Jadi ada dua pribadi dalam Kristus. The Logos as wisdom dwelt in the man Jesus. Jadi firman atau anak ini sebagai hikmat kebijaksanaan yang tinggal di dalam Yesus, di dalam diri Yesus sebagai manusia. Jadi maksudnya begini, Yesus adalah manusia biasa yang terlahir sebagai manusia biasa, sama seperti kita, tapi di dalam diri Yesus ini, yang adalah seorang manusia ini, tinggal logos atau hikmat, yang kita bilang adalah sebagai anak. Jadi dia ada di dalam Yesus, tetapi bukan sebagai satu pribadi, melainkan dua yang berbeda. Ya, nanti dijelaskan lebih jauh lagi. As we live in the houses and work in Him as inspiration, teaching Him and being with Him, and was united
with him, not substantially or essentially, but qualitatively. Nah, maksudnya begini. Dia katakan, sama seperti kita tinggal di rumah. Demikian juga logos atau firman ini tinggal di dalam Yesus. Di dalam Yesus inilah dia menginspirasi, mengilhami, menuntun, mengajar Yesus apa yang harus dia katakan selama pelayanannya. Melakukan mukjizat termasuk. Dan diam bersama dia, tinggal bersama Yesus di dalam tubuhnya yang manusia ini, bersatu dengan dia, tidak secara substansi atau esensi, tapi tidak menyatu kepribadian Yesus sebagai manusia dan kepribadiannya sebagai logos atau firman ini berbeda, tidak menyatu, tetapi secara kualitatif. Maksudnya adalah ketika logos atau firman ini tinggal di dalam diri Yesus, Yesus secara kualitas dia melebihi dari manusia manapun. Dia menjadi seperti Tuhan. Tapi dia bukan Tuhan secara hakikat, karena dikatakan di sini tidak secara substansi atau esensi. Jadi di dalam diri Yesus yang manusia ini terdapat logos atau firman yang berdiam di dalam dirinya secara terpisah, kepribadian Yesus sebagai manusia dan logos ini sebagai hikmat atau kebijaksanaan tidak menyatu. Tapi logos ini membuat Yesus seperti Tuhan. Bisa paham kira-kira Bapak Ibu? Nah, inilah pandangan dari adopsionisme ini. Jadi mereka bilang, saya persingkat saja, bahwa Yesus itu bukan Allah sejak kekekalan. Dia adalah manusia biasa yang kemudian diangkat oleh Allah menjadi anak Allah, menjadi Tuhan, menjadi Allah. Tapi tetap keberadaannya dipandang lebih kecil ya daripada Allah yang sesungguhnya. Kemudian sampailah kepada pandangan yang sangat populer dalam adopsionisme ini. Inilah yang mereka elu-elukan dalam ajaran mereka, bahwa mereka menyangkal keilahian Yesus sejak dari kekekalan. Karena tadi seperti yang dijelaskan di awal, bahwa Yesus ini adalah manusia biasa yang diangkat menjadi Tuhan. Jadi tidak mungkin dia adalah Tuhan sejak kekekalan. Tapi dia adalah Tuhan atau Allah ketika di suatu waktu di dunia ini. Dan mereka percaya ada 3 pandangan tentang kapan Yesus sebenarnya diangkat menjadi anak Allah. Pandangan yang pertama mengatakan dia diangkat menjadi anak Allah ketika dia lolos dengan sempurna melewati 3 pencobaan si iblis di padang gurun. Lalu pandangan yang kedua, dia menjadi anak Allah ketika dia setelah dibaptis. Ada konfirmasi dari sorga bahwa dia adalah anak Allah. Jadi mereka percaya dia menjadi anak Allah atau menjadi Tuhan ketika dia setelah dibaptis. Dan pandangan yang ketiga adalah dia menjadi anak Allah ketika dia dibangkitkan dari kematian. Kita tahu, ketika Yesus bangkit dari kematian, dia memiliki tubuh yang mulia, berbeda dari yang sebelumnya. Jadi mereka percaya pada saat itulah titik di mana Yesus diangkat menjadi anak Allah. Tapi pandangan yang paling populer adalah ketika Yesus dibaptis. Dia menjadi anak Allah. Jadi dikatakan di sini, the Christ, the Savior, is essentially a man. Kristus atau juru selamat hakikatnya adalah seorang manusia. But the Holy Ghost inspired him from above. Jadi Roh Kudus yang mengilhami dia. Kita ingat ketika peristiwa dibaptis, ketika Yesus keluar dari air, firman Tuhan katakan, ada Roh Kudus yang turun dari sorga menyerupai burung merpati. Nah, di saat itulah momen di mana Yesus berubah, diangkat menjadi anak Allah. Disitulah dia perubahan Yesus dari yang tadinya manusia biasa, oleh karena dia begitu kokoh, begitu patuh kepada perintah Tuhan, dan menjauhi segala dosa. Ketika dia melewati pencobaan di padang gurun adalah bukti bahwa dia melawan dosa, menjauhi dosa, dan akhirnya dia diangkat menjadi anak Allah ketika dia dibaptis. Nah, inilah pandangan dari adopsionisme ini. Nah, pada abad ke-8 juga pandangan ini muncul kembali ya oleh Elipandus
dari Toledo. Toledo adalah satu buah kota di Spanyol. Dia adalah seorang uskup agung atau uskup besar. Tapi Olipandus of Toledo ini bukan ingin menaikkan kembali ataupun mengungkit kembali ajaran dari adopsionisme. Tapi dia semata-mata hanya ingin membela inkarnasi Kristus, ya, membela bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi daging. Tapi pembelaannya keliru. Untuk membela inkarnasi Kristus, dia memisahkan dua pribadi ini. Jadi Yesus sebagai anak manusia, lalu Yesus sebagai anak Allah dipisahkan. Sehingga dia pandangannya ini mirip sekali dengan pandangan adopsionisme tentang bahwa Yesus ada dua pribadi. Tapi ajaran adopsionisme ini dipopulerkan oleh atau menjadi kenal sejak awal oleh Paul of Samosata ini. Jadi inilah ajaran sesat dari adopsionisme ini. Yesus hakikatnya adalah seorang manusia yang diangkat menjadi Tuhan. Lalu apa kata firman Tuhan ya tentang siapa sebenarnya pribadi Yesus? Kita harus kembali kepada Alkitab untuk melihat dengan jelas tentang siapa sebenarnya Yesus. Apakah dia adalah manusia biasa yang nantinya diangkat menjadi Tuhan, atau apakah dia memang Tuhan sejak dari kekekalan? Nah, mari kita lihat teks kita pada sore hari ini, yaitu Yohanes 1, ayat 1-3. Nanti ada beberapa ayat juga saya kutip dari bagian kitab yang lain. Nah, Yohanes pasal pertama, ayat 1-3 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, frase pada mulanya di sini menggambarkan sebuah periode waktu kekekalan, di mana ketika segala sesuatu belum ada. Bahkan dunia ini, alam semesta ini, segala sesuatu belum ada sama sekali. Hanya ada Tuhan pada waktu itu. Itulah yang kita sebut dengan waktu kekekalan. Kita tidak tahu kapan persisnya itu. Jadi pada mulanya, pada kekekalan ini, firman itu sudah ada. Adalah firman. Firman sudah ada. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman ini kekal. Sejak kekekalan sudah ada, dan sampai kekekalan dia pun akan tetap ada. Dan dijelaskan lebih jelas lagi bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Jadi pandangan adopsionisme yang menyangkal eksistensi Kristus, pribadi Kristus, bahkan doktrin Tritunggal, ya, adalah keliru. Karena Yesus ataupun anak atau firman ini ternyata adalah seorang pribadi. Dikatakan dia bersama-sama dengan Allah. Dan dia sendiri adalah Allah. Allah yang sudah ada sejak kekekalan. Jadi kepribadian Yesus atau eksistensinya bukan ada setelah dia lahir sebagai manusia. Bahkan sebelum dia lahir sebagai manusia, dia sudah ada. Makanya dikatakan oleh Yohanes, pada mulanya adalah firman. Sejak kekekalan, firman itu sudah ada. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dengan kata lain, bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Yang sudah ada sejak kekekalan, tapi dia menjelma menjadi manusia. Melalui kelahiran anak darah, melalui Maria. Jadi bukan berarti dia baru ada ketika dia lahir menjadi manusia. Tidak. Sebelum dia lahir menjadi manusia, dia sudah ada sejak kekekalan. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Sejak kekekalan, dia sudah ada bersama-sama dengan Allah. Dan kemudian dikatakan di sini, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Jadi Kristus atau Yesus bukanlah hikmat. Bukanlah sesuatu yang abstrak, yang tidak bisa dilihat wujudnya, yang seperti sebuah kuasa atau kekuatan. Tapi dia memiliki pribadi. Dia menciptakan. Dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia, oleh firman, oleh anak. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tanpa dia segala sesuatu tidak ada. Artinya dia adalah sang pencipta itu sendiri. Jadi jelas sekali bahwa Yesus atau anak adalah seorang pribadi. Dan dia adalah Allah sendiri. Dan kita juga dijelaskan di ayat ke-14,
pasal yang sama masih, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi firman itu bukan diam di dalam diri Yesus sebagai manusia, tapi firman itu sendiri menjelma, mengambil daging, tubuh, menjadi manusia. Bukan diam di dalam diri Yesus sebagai manusia, menjadi dua pribadi, tidak. Tapi satu pribadi. Firman itu sendiri telah memilih untuk menjelma menjadi manusia. Sama seperti kita, hanya dia tidak berdosa. Karena kelahirannya adalah kelahiran yang sangat ajaib melalui anak darah Maria. Dan dia diam di antara kita, kata Rasul Yohanes. Jadi betul-betul disaksikan bahwa firman itu adalah Yesus Kristus sendiri. Bukan ada dua pribadi tinggal di dalam satu tubuh. Bukan. Tapi dia adalah satu pribadi. Firman menjelma menjadi manusia. Jadi ketika ajaran adopsionisme mengajarkan bahwa di dalam diri Yesus ada dua pribadi, sangat jelas firman Tuhan menolak ajaran tersebut. Itu adalah ajaran yang bertolak belakang dengan kitab suci. Karena kitab suci mengatakan firman itu sendiri telah menjelma menjadi manusia. Lalu satu lagi ayat firman Tuhan yang menekankan keesaan ya dari pribadi Yesus. Bahwa di dalam diri Yesus tidak terdapat dua pribadi seperti yang diajarkan oleh adopsionisme. Bukan ada hikmat ataupun firman di dalam diri Yesus sebagai manusia lalu dia menjadi lebih berkualitas sebagai manusia, bahkan dianggap sebagai Tuhan. Tidak. Dikatakan di sini 1 Timotius 2 ayat 5, karena Allah itu Esa, Esa artinya tunggal, satu. Dan Esa pula dia di sini tentu saja merujuk kepada Yesus, dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi tidak ada dua pribadi dalam diri kemanusiaan Yesus, dia 100% manusia dan 100% juga adalah Allah. Bukan 50% manusia, 50% Allah, tidak. 100% manusia. Sama seperti kita, hanya dia tidak berdosa. Kemudian di saat yang sama, di satu pribadi itu, dia juga adalah Allah 100%. Nah, jadi, kalau kita melihat dari firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian, sangat jelas sekali, ya, bahwa Yesus ini bukanlah manusia yang di suatu waktu atas kehendak Allah, kemudian dia diangkat derajatnya menjadi sebagai anak Allah. Diadopsi sebagai anak Allah. Tidak. Dia diperanakan sebagai anak itu jauh sebelum dia dilahirkan sebagai manusia. Bahkan sejak kekekalan, dia tetap disebut sebagai anak Allah. Bukan ketika dia lahir ke dunia sebagai manusia, sebutan anak Allah itu ada pada dirinya. Tidak. Tapi sejak kekekalan, gelar yang dia sandang sebagai anak Allah itu sudah ada. Nah, jadi kiranya firman Tuhan ini memberikan kita sebuah pemahaman yang lebih jelas lagi dan lebih pasti lagi. Ya. Tidak ada keraguan-raguan dalam hati kita bahwa Yesus ini adalah Allah 100%. Dan di saat yang sama dia juga adalah manusia 100%. Dan di dalam diri pribadi Yesus hanya ada satu pribadi. Ya. Tidak seperti yang diajarkan oleh adopsionisme ini. Dan sebagai kesimpulan saya juga ingin sampaikan bahwa ajaran Tritunggal adalah suatu ajaran yang berasal dari kitab suci. Jadi kita percaya memang hanya ada satu Allah. Tapi dalam satu Allah ini ada tiga pribadi. Yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya sama dalam esensinya, hakikatnya. Sama-sama maha kuasa, maha mulia, maha kudus. Tetapi tiga pribadi ini berbeda. Ya. Allah Bapa bukan Allah Anak bukan Allah Bapa, Allah Roh Kudus bukan Allah Anak atau Allah Bapa. Ketiganya memiliki pribadi yang berbeda-beda, tapi dalam satu kesatuan yang harmonis. Nah, jadi saya berharap ya kita semua memiliki pandangan yang sama mengenai doktrin Allah Tritunggal, mengenai pribadi Yesus, bahwa dia adalah Allah yang telah menjelma menjadi manusia. Dan dia adalah pribadi kedua dalam
Allah Tritunggal ini. Dan kiranya kita juga tidak mudah disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu yang ada di luar sana, yang menggaris bawahi keilahian Kristus atau Yesus. Dia adalah 100% Allah yang kita percaya, dan dia adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mulia, maha tahu, maha bijaksana. Dan kita bersyukur karena kita bisa mengenal dia. Amin untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk ajaran tentang doktrin Tritunggal, tentang keilahian Kristus Yesus, tentang kebenaran akan pribadi Yesus, tertulis dengan sangat jelas di dalam kitab suci, sehingga kami tidak mudah untuk diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran sesat yang mencoba merusak ajaran yang telah Engkau berikan kepada kami di dalam kitab suci. Bantulah kami sekalian ya Bapa, agar kami juga lebih waspada terhadap ajaran-ajaran di luar sana, dan selalu mau kembali kepada kitab suci, kepada Alkitab, untuk menyelidiki tentang ajaran yang benar, supaya kami tidak mudah untuk dipengaruhi oleh ajaran sesat. Kami berdoa ya Bapa untuk jemaat-jemaat-Mu yang ada di Gereja Gapi Batam, agar mereka sekalian selalu terlindungi dari ajaran sesat. Engkaulah yang menuntun, memimpin langkah hidup mereka, agar mereka bisa selalu memiliki hati mau belajar firman-Mu dengan tekun, sehingga tidak mudah untuk disesatkan oleh ajaran yang keliru. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.